Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 saya bertugas kembali di Hyundai EV Test Track. Masih dengan yang warna hitam. Ini yang tipe Signature Long Range ya. Kita bisa lihat dari velgnya yang beda. Kita bisa lihat. Ini adalah tampilan yang tipe Signature Long Range. Belakang juga dia sudah otomatis, jadi tinggal press dari kunci, remote dari dalam juga bisa, dan dia smart tailgate juga, jadi kalau dideketin juga dia udah bisa di otomatis kebuka dia. Tampilan kuncinya kayak gini. Jadi kalau kita mau tinggal press gini. Just make sure tutup semuanya. Dia juga untuk kunci juga udah built in ya sebetulnya. Handle pintunya udah built in. Jadi kalau kita mendekat itu udah otomatis kebuka. Bukanya seperti ini. Built in semua. Ya. Tampilan luarnya juga seperti ini dia. Untuk yang tipe Signature Long Range. Kita sekarang ke dalam untuk melihat bagian interiornya. Ya, untuk interiornya dia berwarna hitam, dilapisi kulit. Ya. Ya, kursi juga bisa di adjust atau kita simpan di memory save-nya. Jadi ada 2 memori. Pada bagian sebelah kiri kita juga bisa confirm nih, kita bisa lihat. Yang pertama indikator baterai. Ini ada driver 2, ada personifikasi juga. Driver 1, driver 2, ada gas juga. Jadi itu bisa di set untuk kursi pengemudinya tinggi kah, pendek kah, atau dia agak munduran, itu bisa di adjust. Jadi ada driver 2. Kalau misal kita mau ganti user juga bisa. Jadi kayak gitu modelnya. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi ada yang pertama memory seat configuration. Jadi kalau kita klik gini, kita bisa adjust nih. Kayak majuin, mundurin. Ini kayak gini. Ini otomatis nih. Depan, belakang itu bisa di adjust semuanya. Dan kalau di sini juga kita bisa lihat ada heat ventilation. Jadi kursi penumpang sebelah kiri ataupun driver itu bisa di adjust ya. Jadi kalau mau manasin, ini ada. Jadi untuk tingkat paling yang panas 3, ataupun kita misalkan mau dibikin dingin, kita ada kipas juga. Nah, begitu juga pada sisi driver, itu bisa di adjust juga. Kedengeran tuh suaranya, kipasnya. Oke, kita offin aja. Nah, ini ada climate juga. Kalau kita mau lihat, kita mau tadi driver only kah, atau misalkan di auto kah, ini kita bisa adjust dari sini semua. Selain tombol-tombol yang ada di bawah, ini sama fungsinya, auto sama di sini sama. Terus juga arah juga ada, atau misalkan hanya kipasnya ke arah driver only juga bisa, kecepatannya juga bisa kita tambahin, increase seperti ini. Ini juga ada voice memo. Tuh, ada phone projection, dia masih sifatnya belum wireless ya, jadi tetap harus pakai kabel koneksi ke bawah. Tapi fungsi lain bisa support juga Android, ada juga Apple CarPlay,
bisa sport di sini. Ada telepon, ada EV. Kita bisa ngecek juga nih jarak tempuh, kapasitas baterai. Ini ada di sini. Ini estimasinya, dan ini kira-kira shutdownnya. Jadi ada spare kurang lebih sekitar 8 kilo dari waktu on-nya. Ini ada V2L. V2L itu vehicle to load. Jadi kalau misalkan kita gunain ini buat sebagai pembangkit listrik atau sebagai genset, ini juga bisa. Jadi ada warningnya juga. Jadi kalau misalnya kita mau pakai sampai 70%, batasannya dari kapasitas baterai, misalkan kita lagi bepergian ke camping lah, kita nyalain oven atau apa, kita bisa terhubung di belakang. Jadi kita ada namanya vehicle to load, V2L. Nah ini kita bisa atur nih, jadi biar nggak kaget dipakai buat masak tapi lupa bahwa kita harus pulang kembali dari liburan tadi. Karena kan ini harus charger juga, kita harus bisa prediksi berapa jarak dari tempat kita camping sampai kembali ke rumah atau charger terdekat. Terus juga kita ada radio, media, quiet mode-nya juga bisa diiniin, bisa diperiksa. Ini buat setup juga. Ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur canggih ya. Ada driver assistant itu, jadi kita bisa di adjust. Jadi kalau misalkan mau yang agak dekat dia akan bunyi, itu kita pilihnya LED. Tapi kalau yang standar ya otomatis ya, ini agak sensitif, jadi depan ada apa dia bisa ada warnanya cukup keras, terus juga bisa tiba-tiba langsung ngerem mendadak. Nah ini warning volumenya nih, ada high, medium, low, atau off. Ini kita bisa offin juga nih biar nggak berisik. Nah ini driver attention warning. Nah jadi kita juga kalau misalnya udah kelamaan nyupir, ada waktunya juga nanti akan keluar simbol coffee. Nah ini active assist. Jadi kalau misalkan dalam keadaan tertentu yang kita harus ngerem ataupun berhenti mendadak, kita bisa aktifin atau di offin. Ini yang forward safety ya, forward collision avoiding assist. Nah ini ada lane safety juga, dan ini assist ya. Jadi kalau emangnya itu belok ke kanan, membaca marka jalan ke kanan, maka dia akan ngikutin, setir akan berbelok ke kanan. Tapi kalau mau warning only, nanti dia akan getar di setirnya tuh. Nah ini sama juga blind spot safety active assist. Jadi kalau kita lagi ambil kiri atau ambil kanan, nyalain lampu sen, tiba-tiba di belakang ada mobil, nah itu akan nahan, setir akan getar. Terus ini juga safe exit assist juga sama. Kalau misalkan ada kendaraan di belakang, kita mau buka pintu, dia akan nahan. Seperti itu. Nah ini parking safety-nya. Nah ini kalau kita onin juga bisa. Jadi surround view monitor auto on. Jadi kita kalau misalkan mau parkir ke depan kah, ke belakang kah, dia akan otomatis nampilin gambar 360-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Gitu. Oke. Nah kita juga untuk di bagian setir, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan smart cruise control. Kita bisa aktifin di sini dalam keadaan mesin jalan. Cuma ini karena belum jalan, dia harus diaktifin dulu di jalan dulu. Nah terus juga ada yang tadi saya bilang, ini buat jarak. Ini juga bagian untuk lane following assist-nya. Jadi ngikutin jalan. Bisa antar ada lane keeping assist tuh. Yang satu ngikutin, yang satu tetap sesuai dengan jalurnya. Ini juga ada driving mode-nya. Setiap driving mode itu juga berbeda kapasitas baterainya ya. Contohnya ini, dia di 426, pada saat kita pindah ke normal itu berkurang jadi 413. Kalau kita ke mode sport itu 401 km. Ini kapasitas baterai 84%. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kapasitas baterainya 84%, dapat menempuh jarak 401 km di mode sport, atau di
Eco-nya itu di 426. Nah, Ioniq 5 sendiri juga kita transmisinya unik ya. Posisinya tersembunyi di bawah. Jadi biasanya ada di tengah, ini ada di bawah, dan kita tinggal pencet ke atas untuk D-nya atau R ke belakang. Kalau kita mau P, tinggal pencet tombol di tengahnya seperti ini. Ini ada pencet tombol. Itu tinggal sudah parking lagi. Untuk electric parking brake-nya adanya di sebelah sini. Di sini ada auto hold juga. Ini ada untuk lampu pengaturan. Ada stability control juga. Nah, ini buat buka belakang. Oke, sementara untuk tour interior dan eksterior Hyundai Ioniq sampai di sini. Sampai berjumpa kembali dengan saya Endar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.